Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alisa Lisdana Putri. Saya ucapkan selamat datang di portal pembelajaran. Ini merupakan platform pembelajaran yang membahas terkait administrasi jaringan menggunakan vendor mikrotik versi lanjutan dari pembelajaran MTCRA sebelumnya, yaitu terkait MTCRE, yaitu Mikrotik Certified Routing Engineer ya, yaitu disingkat MTCRE. Yang dimana MTCRE ini merupakan salah satu level engineer yang bisa dipelajari ketika sudah melewati tahapan level associate, yaitu MTCRA ya teman-teman. Tentu saja kita semua mengetahui bahwasannya Mikrotik merupakan salah satu vendor yang bisa kita ketahui dan juga salah satu vendor networking jaringan yang sudah terkenal dan banyak digunakan saat ini, baik di kalangan perusahaan, sekolah, data center, lembaga, atau bahkan pemerintahan. Jadi kita bisa simpulkan ya, bahwasanya Mikrotik ini sering ditemukan ataupun sering dijumpai pada kalangan SMB ataupun enterprise ya. SMB itu small business ya teman-teman, dan juga enterprise ya. Nah, seperti itu teman-teman. Artinya bagi kalian yang ingin menjadi network engineer yang kompeten, maka Mikrotik merupakan salah satu skill yang wajib dikuasai ya teman-teman. Maka kelas ini teman-teman nantinya akan belajar bertahap demi bertahap ya terkait routing ya teman-teman. Nah, di sini routingnya kita akan kulik-kulik lebih dalam ya teman-teman. Materinya saya susun dengan sedemikian mungkin ya teman-teman, dan dengan serapih mungkin. Kemudian disertai juga dengan tambah kasus yang sesuai pada penerapan real di dunia nyata ya teman-teman. Nanti kita akan coba implementasikan lab Mikrotik MTCRA ini di Pinet Lab ya teman-teman. Kemudian kita coba akan menyinggung terkait detail materi apa saja sih yang akan kita pelajari pada kursus ini. Maka dari itu kita bisa lihat kurikulum ataupun outline MTCRA ini ya teman-teman, yang disusun oleh Mikrotik itu sendiri. Nantinya kita akan coba perkenalan terkait routing overview, kemudian static routing, dan banyak lagi ya teman-teman. Di static routing di sini ada addressing dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian kita juga akan belajar terkait dynamic routing OSPF ya teman-teman. Jadi dynamic routing yang akan dibahas adalah OSPF ya teman-teman. Bagaimana kita mengimplementasikan OSPF ini pada single area ataupun multi area dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi harapannya sebelum mempelajari materi pembelajaran MTCRA ini, diharapkan bagi kalian untuk biasa terlebih dahulu nih terkait administrasi Mikrotik versi asosiatnya, yaitu MTCNA. Sehingga ketika kalian mempelajari materi MTCRA ini, kalian tidak terlalu kaget ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini untuk pembelajarannya saya sediakan dengan bentuk PPT ya teman-teman di PowerPoint. Seperti itu ya untuk materi yang pertama, yaitu tentang selamat datang, tentang penjelasan pendahuluan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu apa itu MTCRE. Kita akan coba masuk ke bab pendahuluan MTCRE ya. Jadi kita akan coba menyinggung terkait MTCRE itu sendiri, itu apa sih ya. Kemudian ada lab emulator yang akan kita gunakan dalam pembelajaran MTCRE ini menggunakan apa ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita akan coba ulang-alik secara bersama-sama ya teman-teman. Kita mulai terkait pembelajaran apa itu MTCRE ya teman-teman. Jadi MTCRE ini atau biasa kita sebut dengan Mikrotik Certified Routing Engineer ya teman-teman. Itu merupakan sertifikasi yang diberikan oleh vendor Mikrotik untuk menunjukkan bahwasanya seseorang memiliki pengetahuan dan juga keterampilan dalam desain atau konfigurasi jaringan yang mendalam terkait routing ya teman-teman. Jadi untuk mengikuti pembelajaran dan juga exam sertifikasi MTCRE ini, diharapkan bagi peserta perlu dan juga diharuskan untuk lulus terlebih dahulu level asosiatnya ya teman-teman, yaitu MTCRA. Nah, MTCRE ini mencakup topik apa saja sih? Jadi MTCRE ini mencakup berbagai topik ya, termasuk pengenalan perangkat Mikrotik, konfigurasi dasar, konfigurasi interface antarmuka, protokol routing seperti statik dan dinamik, serta topik-topik lainnya ya yang relevan dengan routing dalam jaringan. Nah, sertifikasi ini ditujukan oleh profesional untuk profesional jaringan yang ingin mendemonstrasikan kemampuan mereka
dalam menggunakan perangkat mikrotik untuk keperluan routing nantinya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ada static routing ya teman-teman. Jadi di static routing ini kita akan lebih dalam ya. Ada OMP. Jadi OMP ini load balance ya teman-teman. Kemudian ada juga scope dan target scope, routing policy, dan kita akan coba bahas bersama-sama nantinya ya teman-teman. Kemudian ada juga failover di static routing ini. Terus kita akan coba PTP ya teman-teman, point to point addressing. Jadi point to point, bagaimana kantor pusat ingin terkoneksi dengan kantor cabangnya, atau kantor A dengan kantor B ingin terkoneksi tapi dengan prefix yang tidak terlalu mubazir. Nah, ini bisa digunakan ya menggunakan PPP ya teman-teman. Kemudian juga ada tunneling di sini. Tunneling, kemudian L2TP dan lain sebagainya. Terus kita juga akan coba mendemonstrasikan terkait layar 2 pilar ya teman-teman. Terus ada juga OSPF ya teman-teman. Jadi di dynamic routing ini nanti kita akan coba mendalam terkait OSPF-nya. Jadi OSPF ada single area, multi area, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke, harapannya kalian bisa mempelajari MTTR ini dengan paham ya teman-teman. Di bawah santai aja teman-teman. Jadi harapannya kalian bisa belajar bertahap demi bertahap seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada materi yang kedua, itu apa itu MTTR ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke pengenalan lab emulator. Sekarang kita akan membahas terkait halaman lab emulator, yang nantinya kita akan gunakan bersama-sama dalam implementasi belajar MTTRI ini. Oke, di sini lab emulator jaringan yang bisa kita gunakan sebenarnya bervariasi ya teman-teman, atau bermacam-macam. Kita bisa menggunakan GNST3 dan kita juga bisa menggunakan FLab ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan Pinet Lab. Itu terserah kalian ya. Tapi di sini saya mefokuskan satu lab emulator. Dan harapannya kalian bisa mengikuti saya agar nantinya tidak ada kekeliruan. Di sini saya menggunakan Pinet Lab ya teman-teman, dan untuk Pinet Lab-nya saya install di VirtualBox ya teman-teman. VirtualBox. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi harapannya kalian sudah sepaham ya teman-teman bagaimana cara menginstalisasi Pinet Lab di VirtualBox. Ataupun teman-teman mau di VMware juga bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman pilih yang menggunakan VMware Workstation ya, yang berbasiskan free untuk personal ya teman-teman. Di sini kalian sudah paham ya bagaimana cara mengimportnya ya, kemudian mengatur memorinya ya teman-teman. Memorinya di sini 3 GB aja cukup ya teman-teman. Prosesornya di sini saya 1 aja. Kemudian untuk adapternya ya teman-teman. Nah, adapternya yang pertama ada NAT dan yang kedua ada bridge ya teman-teman. Harapannya kalian sudah paham bagaimana cara menginstalasi Pinet Lab-nya. Nah, ketika kalian sudah berhasil, nanti akan muncul IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan VirtualBox versi 6.1 ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil, nanti akan ada muncul IP-nya teman-teman. Teman-teman tinggal start saja ya teman-teman di VirtualBox-nya. Nanti ada IP-nya seperti ini ya teman-teman. Ini muncul IP-nya teman-teman, yaitu hanya bisa diakses melalui lokal kalian ya. Di sini saya mendapatkan IP 10.145 ya, 142 maksudnya. Nah, jadi di sini saya ketikkan di sini ya teman-teman di Google Chrome 142, kemudian lihat lagi 132 153, kita enter. Nah, untuk username atau email saya menggunakan email saya sendiri. Jadi teman-teman bisa menggunakan username juga. Untuk passwordnya itu bebas ya teman-teman. Oke. Ini teman-teman tinggal default konsol saja di sini. Untuk captcha-nya sesuai ini ya teman-teman, di
Pinet Lab teman-teman sendiri ya teman-teman. Jadi untuk konsolnya ada default console dan juga HTML ya teman-teman. Kita juga akan login ya teman-teman. Kita login, kita set anyway, kemudian nah kita masuk ke lab mikrotiknya ya teman-teman. Di sini jangan lupa kalian harus udah ada image-nya ya teman-teman, harus udah ada image-nya, baik itu image mikrotik ataupun routernya teman-teman. Kalian sudah paham ya bagaimana cara mengimportnya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan untuk importnya itu menggunakan WinSCP ya teman-teman. WinSCP. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada yang belum tahu bagaimana cara mengimport image routernya, jadi di sini saya login terlebih dahulu ya teman-teman. Hostname itu menggunakan IP dari Pinet Lab-nya ya, 10.142 142.132.153. Kemudian untuk username-nya itu root ya teman-teman. Kita coba root dan passwordnya pinet. Nah, di sini file protokolnya teman-teman bisa STP ya teman-teman, biar secure ya teman-teman, untuk secure file transfer protokolnya. Nah, di sini kita login ya teman-teman. Cek. Nah, ini untuk sisi Pinet Lab-nya dan ini untuk sisi laptop kalian ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus punya image-nya teman-teman, dan sudah di rename di, atau teman-teman juga bisa di rename jadi KDE Kicau 2. Di sini ya teman-teman, tinggal masuk ke OPT, ke Unit Lab, ke Addons, ke Kemu. Nah, ini mikrotiknya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ada image mikrotiknya, dan teman-teman tinggal ubah namanya atau rename ya teman-teman menjadi hda.kicau 2 ya teman-teman. Nah, ini Kemu untuk mikrotik dan IL itu untuk Cisco ya teman-teman, untuk versi Cisco ya teman-teman. Jadi kalian fokusnya untuk mikrotik saja ya teman-teman. Nanti teman-teman di sini tinggal drag ya ke Kemu lalu ke sini ya teman-teman, dan buat file baru menggunakan mikrotik versi kalian ya teman-teman yang sudah kalian download, dan drag saja ke sini ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harapannya kalian harus sudah paham ya teman-teman tata cara seperti ini. Ini saya cuma review ulang saja. Di sini saya membuat lab baru ya teman-teman di Pinet Lab-nya. Teman-teman tinggal klik add new lab ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal tambahkan saja name-nya ya. Coba kita namain mikrotik Alisa. Untuk description-nya teman-teman terserah ya teman-teman, dan permisinya seperti apa ya teman-teman. Misal saya di sini buat pembelajaran MTCRE ya teman-teman. Kita coba jangan mikrotik Alisa, MTCRE Alisa ya teman-teman. Kita coba add. Nanti di sini ada halaman kosong ya teman-teman. Seperti teman-teman. Nah, teman-teman untuk menambahkan device, teman-teman tinggal klik kanan dan pilih node ya teman-teman. Dan di sini tersedia ya teman-teman untuk mikrotiknya dan fisiknya teman-teman. Sudah ada ya teman-teman. Terkait pengalaman lab emulator Pinet Lab ini, saya tegaskan kembali, harapannya kalian sudah paham dan sudah familiar bagaimana cara mengoperasikan Pinet Lab-nya ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman.
Mungkin untuk video selanjutnya kita akan mulai untuk routing exam view ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari pendahuluan MTCRE ini. Mungkin segitu saja untuk pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.